Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salva Zahra. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perbankan syariah. Perbankan syariah di Indonesia tidak dapat lepas dari keberadaan berbagai lembaga regulasi dan industri pendukung untuk membentuk suatu ekosistem keuangan syariah. Sistem ini bekerja secara terintegritas untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha bank syariah efisiensi, stabil, inovasi, namun memenuhi prinsip-prinsip syariah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah serta fatwa DSN MUI. Berikut penjelasan mengenai peran-peran lembaga pendukung. Yang pertama yaitu ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Peran OJK dalam pengembangan perbankan syariah merupakan lembaga independen yang bertugas mengatur dan mengawasi seluruh aktivitas sektor keuangan baik bank konvensional, bank syariah, hingga lembaga keuangan non-bank. Peran OJK sangat strategis karena peraturan dan perizinan. OJK memiliki persyaratan untuk pendirian bank syariah termasuk perizinan membuka kantor cabang syariah, izin mengubah status dari unit syariah menjadi unit bank syariah, perizinan produk-produk bank syariah yang harus sesuai dengan fatwa DSN. Yang kedua yaitu pengawasan kepatuhan syariah. OJK memastikan bahwa bank syariah memiliki manajemen risiko, memiliki tingkat kesehatan yang baik, menjalankan prinsip-prinsip kehati-hatian, patuh terhadap syariah berdasarkan laporan DPS. Yang selanjutnya yaitu program-program pengembangan syariah. OJK memiliki beberapa program. Yang pertama yaitu Roadmap Perbankan Syariah pada tahun 2020 sampai tahun 2025. Yang selanjutnya yaitu penguatan spin-off unit usaha syariah. Yang terakhir yaitu harmonisasi aturan syariah dengan standar internasional. Dengan peran yang luas, OJK adalah pusat regulasi untuk pengawasan dan menjaga stabilitas perbankan syariah. Yang kedua yaitu Bank Indonesia atau BI. BI adalah lembaga yang mengatur kebijaksanaan moneter sehingga pembayaran dalam konvensional. BI memiliki fungsi penting. Yang pertama fungsi dari BI yaitu pengembangan instrumen moneter syariah. Agar bank syariah bisa mengelola likuiditas, BI menyediakan instrumen seperti sertifikat bank syariah atau biasanya disingkat dengan SBSI. Yang kedua yaitu suku BI. Yang ketiga yaitu report syariah. Instrumen-instrumen ini menjadi alat penting bagi bank syariah untuk mengatur kelebihan dan kekurangan. Yang selanjutnya yaitu pengaturan sistem pembayaran syariah. BI bekerja untuk memastikan layanan perbankan syariah seperti kris syariah, mobile banking syariah, dan transaksi digital berbasis akad. Semua berjalan sesuai syariah dan tetap efisien. Yang ketiga yaitu penelitian dan pengembangan. BI melakukan penelitian mengenai keuangan syariah, ekonomi Islam, dan potensi industri halal. Hasil riset yang digunakan untuk bahan kebijakan pengembangan ekosistem syariah nasional. Yang selanjutnya yaitu DSN MUI atau Dewan Syariah Nasional MUI. DSN MUI adalah lembaga penting untuk membuat fatwa syariah menjadi dasar operasional bank syariah. Peran DSN MUI yaitu yang pertama mengeluarkan fatwa. Setiap produk syariah seperti murabah, ijarah, murabahah, musyarakah, qard, dan kafalah
Semua harus memakai fatwa DSN sebelum diizinkan OJK. Yang kedua yaitu standarisasi akad syariah. DSN mengatur bagaimana akad dilakukan, unsur apa yang boleh dan tidak boleh, serta syarat dan rukun adat. Yang ketiga yaitu pembinaan dan edukasi syariah. Memberi kebijakan sosial kepada praktisi bank syariah, masyarakat, dan akademisi tentang fikih muamalah. Yang selanjutnya yaitu Dewan Pengawasan Syariah (DPS). Di setiap bank syariah wajib memiliki DPS. DPS bertugas mengawasi agar kegiatan bank sesuai syariah. Fungsi DPS yaitu mengawasi kepatuhan fatwa DSN, memberikan rekomendasi terhadap produk syariah, memenuhi SOP operasional bank, menilai dan mengaudit laporan bank syariah tahunan, memberikan pendapat kepada OJK untuk penerbitan produk baru. DPS adalah lembaga yang paling dekat dengan operasional bank. Yang kelima yaitu KNEKS atau Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. KNEKS adalah lembaga pemerintah yang dibentuk untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi syariah nasional, dikepalai oleh Presiden. Fokus KNEKS adalah yang pertama yaitu penguatan bank syariah nasional, yang kedua integritas industri halal dan bank syariah, yang ketiga yaitu peningkatan pembiayaan UMKM halal, yang keempat yaitu pengembangan wakaf produktif, yang kelima yaitu riset dan inovasi syariah. KNEKS membantu menciptakan arah nasional yang jelas dan dalam memajukan bank syariah. LPS, Lembaga Penjamin Simpanan Syariah. LPS memiliki peran penting untuk melindungi dana nasabah bank syariah melalui skema penjamin. Peran LPS syariah yaitu yang pertama menjamin simpanan nasabah seperti tabungan, deposito, dan giro. Yang kedua yaitu memiliki skema yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga yaitu mendukung stabilitas masyarakat terhadap bank syariah. Skema syariah berbeda dari konvensional karena menggunakan prinsip mudharabah musyarakatah, bukan bunga. Yang selanjutnya yaitu lembaga keuangan syariah non-bank. Industri pendukung syariah tidak hanya bank tetapi juga keuangan lainnya seperti takaful atau asuransi syariah. Menjadi mitra bank untuk asuransi yang pertama yaitu asuransi pembiayaan, asuransi jiwa, dan asuransi umum syariah. Yang kedua yaitu pembiayaan syariah atau multi finance, membantu membiayai kendaraan, barang, modal, dan usaha. Yang selanjutnya yaitu pegadaian syariah, mendukung masyarakat dalam pembiayaan gadai yang halal. Yang selanjutnya yaitu BMT dan koperasi syariah, menjangkau pembiayaan mikro dan masyarakat kecil. Semua ini menciptakan ekosistem ekonomi pendukung yang lengkap bagi bank syariah. Yang selanjutnya yaitu industri halal dan UMKM syariah. Industri halal seperti makanan dan minuman halal, kosmetik halal, pariwisata halal, fashion halal, farmasi halal merupakan sektor yang membutuhkan pembiayaan dari bank syariah. Pertumbuhan sektor membuat permintaan terhadap produk syariah semakin meningkat. UMKM syariah juga menjadi target utama pembiayaan bank syariah sehingga mendukung ekonomi kerakyatan. Yang selanjutnya yaitu pasar modal syariah. Bank syariah bergantung pada pasar modal syariah untuk penempatan dana, sumber pendanaan, dan instrumentasi
Integritasasi. Instrumen yang mendukung bank syariah yaitu suku negara, suku koperasi, reksadana syariah, ITF syariah, saham syariah. Pasar modal syariah juga menjadi bagian penting bagi stabilitas likuiditas bank. Yang selanjutnya itu fintech syariah. Fintech syariah sangat berpengaruh dalam digitalisasi bank syariah. Jenis-jenis fintech syariah yaitu peer-to-peer lending syariah, Koudufin wakaf atau zakat, dompet digital syariah, robo advisory syariah, payment gateway syariah. Perannya meliputi yaitu mempercepat akses keuangan, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan instruksi keuangan syariah. Kolaborasi antara bank syariah dan fintech menjadi kunci masa depan digital bank syariah. Yang selanjutnya yaitu lembaga dan pendidikan sertifikasi syariah. SDM adalah kunci utama untuk pengembangan industri perbankan. Lembaga pendukungnya adalah perguruan ekonomi syariah, menghasilkan dengan kemampuan fikih mualamah, keuangan syariah, manajemen risiko, dan perbankan syariah modern. Yang selanjutnya yaitu LPS, Lembaga Sertifikat Profesi Syariah, mengeluarkan sertifikasi komponen seperti analisa pembiayaan syariah, pengawasan pemasaran syariah, auditor syariah. Pelatihan dari DSN MUI dan BI Institute memberikan pelatihan standar syariah nasional. Yang selanjutnya yaitu teknologi informasi penyediaan sistem perbankan. Pengembangan bank syariah membutuhkan core banking, sistem syariah, sistem manajemen risiko, sistem transaksi digital, cyber security. Vendor teknologi berperan sebagai instruktur inti bank, media, lembaga riset, dan induksi publik. Lembaga riset ekonomi syariah memberikan kajian, membantu perumusan kebijakan, memberikan induksi masyarakat, media lokal dan nasional, juga berperan dalam mempromosikan produk syariah, meningkatkan literasi keuangan. Literasi yang tinggi meningkatkan jumlah nasabah bank syariah. Yang selanjutnya yaitu badan-badan internasional pendukung syariah. Perbankan syariah di Indonesia juga dipengaruhi oleh lembaga internasional yang menyediakan standar globalisasi yaitu IFSB, yaitu Islamic Financial Services Board. IFSB mengeluarkan standar yaitu pertama manajemen risiko syariah, yang kedua yaitu kecukupan modal syariah atau capital edukasi, yang ketiga yaitu tata kelola syariah, yang keempat yaitu prinsip kehati-hatian atau prudential standard. Standar ini merupakan menjadikan acuan OJK agar bank syariah di Indonesia dapat bersaing secara internasional. Yang kedua yaitu AAFO AFE atau Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Industry, merupakan standarnya yaitu akuntansi syariah, auditing syariah, tata kelola Islamic Finance, dan standarisasi akad. Dengan standar ini, pembukuan bank syariah menjadi syariah sesuai global, tidak memakai PSHK konvensional sepenuhnya. Yang selanjutnya yaitu IDB atau ISDB, yaitu Islam Development Bank, berperan dalam pendanaan proyek pembangunan, pembiayaan syariah global, penelitian
ekonomi Islam, dan yang terakhir yaitu konsultasi kebijakan syariah. Yang selanjutnya yaitu komite dan satuan khusus syariah di pemerintahan. Selain OJK dan BI, pemerintah memiliki institusi khusus untuk mendukung bank syariah. Yang pertama yaitu Kementerian Keuangan atau Kemenq. Perannya yaitu meliputi penertiban suku negara atau SBSN. Yang selanjutnya yaitu pengelolaan APBN syariah. Dan yang terakhir yaitu kebijakan fiskal yang mendukung Islamic finance. Sukuk negara menjadi instrumen investigasi terbesar bagi bank syariah di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu Kementerian Agama yang mengatur zakat, wakaf, pengecekan kehalalan industri keuangan syariah. Dana zakat dan wakaf ya dapat terintegritas dengan pembiayaan bank syariah. Yang selanjutnya yaitu BPJHP atau Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. BPJHP adalah lembaga yang mengatur sertifikasi halal produk yang penting untuk UMKM halal, industri halal, dan pembiayaan yang halal. Pertumbuhan ekonomi yang halal meningkatkan kebijakan syariah. Yang selanjutnya yaitu ekosistem wakaf dan zakat dalam perbankan syariah. Ini adalah peran besar yang sering dilupakan, padahal sangat penting. Yang pertama yaitu wakaf produktif. Bank syariah bisa berperan sebagai nazir wakaf uang, yang selanjutnya itu pengelolaan proyek wakaf, penyalahgunaan wakaf produktif. Contohnya yaitu seperti pembangunan rumah sakit syariah, pesantren bisnis, dan pusat UMKM berbasis wakaf. Yang kedua yaitu zakat, infak, dan sedekah atau JIS. Bank syariah menjadi tempat pembayaran JIS, mitra industri Basnas dan LAS, dan pengelolaan zakat syariah. Ekosistem ini memperkuat kepercayaan publik, mendorong literasi syariah. Lembaga Standarisasi dan Riset Akad Syariah. Lembaga Syariah Compliance Teknologi. Pertumbuhan digital bank membuat dibutuhkan yaitu Smart Contract Syariah, Black Contract Syariah, AI Transfer Akad Syariah, Digital Auditing Tools. Lembaga merupakan dorongan bank syariah menuju era 5.0. Lembaga Riset Fikih Muamalah dikelola oleh kampus syariah, pesantren ekonomi, dan lembaga fatwa independen. Fungsinya yaitu mengembangkan akad-akad baru berdasarkan kebutuhan zaman. Contohnya akad modern, hybrid akad dalam digital banking. Yang kedua yaitu syariah based crowdfunding. Yang ketiga yaitu digital wakalah trading. Yang selanjutnya yaitu industri logistik dan sertifikasi halal. Bank syariah tidak dapat berkembang tanpa industri halal yang baik. Yang pertama yaitu lembaga sertifikasi halal penting untuk pembiayaan industri makanan, minuman, farmasi, kosmetik, dan fashion. Bank syariah membiayai usaha halal yang sudah tersertifikasi BPJPH dan MUI. Yang kedua yaitu logistik halal, meliputinya seperti gudang halal, transportasi halal, cold storage halal, suplikan makanan halal. Bank syariah menyediakan pembiayaan untuk industri logistik halal ini.
Yang selanjutnya yaitu lembaga inovasi, inkubator bisnis, dan startup syariah. Inkubator bisnis syariah yaitu lembaga yang membina startup halal, fintech syariah, dan UMKM berbasis syariah. Bank syariah memiliki investor atau mitra bisnis. Yang kedua yaitu venture capital syariah. Model venture syariah mendukung startup berbasis halal food, aplikasi syariah, teknologi syariah. Perannya yaitu untuk memberikan modal, membantu ekspansi bisnis startup syariah. Yang selanjutnya yaitu peran media digital dalam ekosistem syariah. Media adalah industri pendukung yang jarang dibahas tapi sangat penting. Media edukasi syariah seperti TV Doko Ekonomi Syariah, kanal YouTube Fikih Muamalah, portal berita keuangan. Media ini meningkatkan literasi masyarakat. Yang kedua yaitu influencer ekonomi syariah. Konten kreator berperan dalam edukasi akad, promosi produk syariah, membangun trust generasi Z atau Gen Z. Generasi Z adalah target utama bank syariah digital. Integritas perbankan syariah dengan ekonomi hijau atau green economy. Ini adalah materi yang baru, sangat modern. Bank syariah mendukung proyek energi terbarukan, pembiayaan hijau atau green financing, pertanian berkelanjutan, transportasi ramah lingkungan. Prinsip syariah sangat selaras dengan kelestarian lingkungan atau Hifdzus Bia. Yang selanjutnya itu keberlanjutan sustainable finance. Yang selanjutnya yaitu ekosistem perdagangan global dan sertifikasi halal Thoiban. Global Halal Subiken. Bank syariah berperan penting dalam pembiayaan ekspor halal, pembiayaan impor halal, dan pengiriman logistik halal internasional. Halalan Thoiban. Bank syariah mendukung makanan halal, kualitas thayyib, baik sehat, dan proses yang bersih dan aman. Kolaborasi bank syariah dengan bank konvensional atau hybrid ecosystem. Ini adalah pembahasan yang sangat menarik karena bank syariah dapat bekerja sama dengan bank konvensional melalui syariah window, joint financing, sindikat pembiayaan besar, cross-selling produk halal, koordinasi industri digital. Hybrid ekosistem memperluas layanan bank syariah. Yang selanjutnya itu tantangan besar dalam penguatan lembaga pendukung. Yang pertama yaitu keterbatasan SDM syariah. Masih kurang tenaga ahli seperti DPS profesional, ahli fikih muamalah, analisis syariah digital, pakar teknologi syariah. Industri teknologi yang belum merata, mulai dari core banking syariah yang mahal, adaptasi digital yang lambat, SDM TI syariah yang terbatas, literasi syariah yang masih tergolong rendah. Masyarakat masih banyak yang belum tahu yaitu prinsip syariah, akad, manfaat bank syariah. Perbedaan dengan konvensional. Fragmentasi kebijakan antar lembaga. Seiring terjadinya ketidaksinkronan kebijakan antara BI, OJK, DSN, KNEKS, dan Kemenkyu, maka diperlukan harmonisasi regulasi. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan
yaitu perbankan syariah membutuhkan ekosistem yang kuat dan saling terhubung. Regulator seperti OJK, Bank Indonesia memastikan stabilisasi kepatuhan industri, sementara DSN-MU dan DPS menjaga agar seluruh produk sesuai prinsip syariah. Lembaga lain seperti KNKS, LPS Syariah, Fintech Syariah, Pasar Modal Syariah, Industri Halal, dan lembaga pendidikan ikut memperkuat inovasi perdanaan, teknologi, serta kualitas SDM yang dukungannya berbagai lembaga tersebut. Perbankan syariah dapat tumbuh lebih cepat, kompetitif, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.